Ada namanya glowing thias laminating room. Tahu namanya siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kenikmatan berupa menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu merupakan asas seseorang atau seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkannya. Semakin banyak seorang hamba mengetahui dalil dan memahami dalil, semakin mudah untuk melaksanakan daripada syariat Islam. Ya. Oleh karenanya, adanya majelis ilmu merupakan salah satu sarana kita untuk mendapatkan ilmu syar'i, terutama perihal tentang akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj adalah harga mati bagi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin mantap tauhid akidah seorang hamba, semakin mudah dia memahami Allah dan semakin mudah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita hadir di majelis ilmu, ikhlas dalam hadir di majelis ilmu, memahami dengan baik dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan pada pasal ke-13 halaman 541. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kitab Al-Fiqhul Akbar, dia tidak masuk ke dalam tulisan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada seorang yang menuliskan tentang poin-poin ini, kemudian diatasnamakan Al-Imam Asy-Syafi'i. Setiap ulama itu mempunyai ciri khas dalam menulis kitab. Orang-orang Hijaz, para ulama Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, itu mempunyai ciri tersendiri dalam menulis. Orang-orang Syam juga ada ciri-ciri tersendiri. Orang Najd demikian juga.
orang Khurasan juga sama. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, tulisan-tulisan beliau rahimahullahu taala sangat jelas sekali bagaimana uslub gaya bahasa beliau dan bagaimana para ulama yang membawa mazhabnya. Ya, makanya kapan seorang dianggap sebagai murid seorang syekh? Ya, di antara jawaban Syekh Malik, Syekhuna hafizahullah taala, adalah membawa mazhab syekhnya. Membawa mazhab syekhnya. Paling tidak, kalau tidak membawa mazhab syekhnya, paling sering menukil perkataan syekhnya. Ya, makanya ya, kita dapati apabila seseorang itu hanya mengaku saja tapi tidak pernah menukil sama sekali perkataan dan pendapatnya, maka bisa jadi dia bukan muridnya. Nah, pada Al-Fiqhul Akbar ini, uslub gaya bahasa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam hal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali atau tidak memberikan ciri-ciri tentang tulisan beliau. Jazakallahu khair. Ya, sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil melalui penelitian beliau, jelas kitab Al-Fiqhul Akbar ini bukan karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi lebih kepada istilah-istilah gaya bahasa orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hidup pada zaman mutakallimin, ahli kalam, yang tentu saja diantaranya adalah Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Makanya di akhir bab ya daripada kitab kita ini adalah tentang sikap Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap firqah-firqah, kelompok-kelompok menyimpang. Di antaranya adalah Asy'ariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Rafidhah, Sufi. Iya. Pasal yang ke-13. Ketahuilah arti dari rizki menurut sebagian ulama kami adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai penopang hidup tubuh manusia dan seluruh hewan dari apa-apa yang dimakan dan menjadi sebab kehidupan. Kadang bagi orang-orang sufi, ya karena saya mantannya, makan itu justru memberikan dampak buruk bagi badan. Bagi mereka yang sufi tulen, justru makan apapun itu, kalau kita makan nasi, kalau di Arab sana makan roti dan lain sebagainya, itu akan membuat badan itu jadi lemes. Padahal ada makanan-makanan yang bergizi. Saya gemuknya itu di Saudi. Di Indonesia saya kurus. Dulu waktu SMP itu selama 2 tahun lebih itu, saya ya seperti yang saya ceritakan tadi bahwasanya bapak saya mebel itu, saya terbiasa ngangkat balok 5 meter diameter besar gitu, terbiasa. Karena bapak saya juga punya circle, yaitu gergaji warna yang bulat itu, pakai traktor diesel seperti itu. Nah, ketika mondok 4 tahun kurus, tapi masih tinggi dan ganteng. Mosok cantik rek. Jadi waktu saya ke Saudi itu tinggi saya 175 dan berat 60. Ya toh? Saya iki ya cek ganteng jare makku. Seperti itu. Makanya hampir setiap seminggu sekali, pasti setiap kajian seperti ini, setelah kajian kita tuh makan-makan. Namanya azumah. Orang-orang Saudi itu ada kegiatan mereka itu setiap weekend. Kalau weekend kita kan Sabtu sama Ahad kan. Kalau di sana itu Jumat dan Sabtu. Itu weekend mereka. Makanya mereka punya 2 rumah.
Yang satu di tengah kota, yang satu agak jauh. Mungkin kalau kita di sini, kalau kita dari Senin sampai Jumat di Jakarta, kalau Sabtu Ahad kita di puncak, gitu loh maksudnya. Gitu. Nah biasanya 2 hari itu, ya tentu saja agendanya makan-makan di antaranya. Dan makan itu tidak hanya sekedar ayam, tapi apa? Kambing 1 ekor utuh. Murah, cuman 300 real, 700.000. Kalau di sini berapa? 1 juta lebih kan begitu. Itu murah, seperti itu. Ya, makanya makanan bergizi di kita itu banyak sekali. Makanya di antara selain dari saya gen saya memang gemuk, emak saya juga gemuk, bapak saya juga gemuk. Ya, memang makanan juga. Tapi bagi orang-orang sufi justru itu membuat lemes. Tapi sebenarnya mereka itu sok ahli ibadah. Makanya ahli ibadah itu tidak sama dengan ahli ilmu. Seperti itu. Namun di antara sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan bahwa rezeki itu ialah sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Ya memang demikian, rezeki itu untuk dimanfaatkan, bukan foya-foya. Hari ini dapat 100.000, hari ini selesai. Maka dari itu setiap yang bermanfaat bagi manusia itulah rezeki yang terdiri dari makanan dan lain-lain. Makanya rezeki Allah itu tidak hanya sekedar uang atau harta, kesehatan. Antum sekarang bisa tersenyum itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak makna daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian ini lebih umum sifatnya daripada yang pertama, tetapi tidak berbeda keadaannya antara yang berasal dari yang halal dan yang haram. Tidak seorang pun memakan atau memanfaatkan sesuatu kecuali dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai rezeki. Adapun golongan Mu'tazilah mengatakan bahwa rezeki itu adalah yang menjadi milik, sedangkan yang haram bukanlah rezeki. Ini adalah kesalahan dari mereka. Pasal yang ke-14 tentang kenabian. Ketahuilah bahwa Allah membebani hamba-hambanya dengan taklif, memerintah dan melarang mereka, karena Allah Ta'ala adalah pemilik seluruh macam yang ada. Dialah pencipta dan pengadanya. Kemudian Allah Ta'ala hendak mengenalkan kepada mereka perintah dan larangan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari jenis mereka sendiri dan sesuai dengan rupa mereka sendiri. Dengan begitu, jika Allah mengutus seorang Rasul dari jenis mereka, berarti wajib pula Rasul itu didukung oleh mukjizat yang nyata serta tanda yang jelas sehingga menunjukkan kebenarannya. Makanya mukjizat itu pada dasarnya adalah untuk menguatkan para nabi dan rasul. Supaya apa? Orang-orang itu percaya bahwasanya dia memang betul-betul nabi dan rasul. Yang maknanya mukjizat dan karomah itu tidak bisa dipelajari oleh manusia biasa, tapi dia adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidaklah berbeda antara Rasul dan pihak yang diutus kepadanya kecuali dengan mukjizat. Karena kesamaan rupa dan struktur tubuh mereka sama. Tetapi para nabi dan Rasul secara fisik mereka lebih kuat. Kenapa demikian? Karena akan mengalami bentuk penyiksaan dalam tanda kutip. Ya, penolakan dari kaumnya diantaranya adalah berupa permusuhan. Ya, sehingga apa? Kita mendengar, ya, membaca cerita bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu. Makanya Nabi dan Rasul itu secara fisik juga harus kuat. Begitu juga dengan para dai juga harus kuat secara fisik. Ya. Yang itu juga nanti suatu saat ketika dia berdakwah di kaumnya juga dia harus menerima yang seperti itu, penolakan juga. Minimal juga mentalnya kuat. Makanya yang namanya kuat itu adalah secara iman dan secara mental, psikis juga. Ya, iman dan psikis juga harus kuat.
Selanjutnya beliau membahas 4 pasal yang berhubungan dengan mukjizat. Ia berkata pada pasal keempat, ketahuilah bahwa mukjizat ini merupakan indikator orang yang jujur sehingga mustahil terjadi orang yang jahat lagi bodoh. Karena orang yang seperti ini tidak akan muncul sebuah mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada orang yang layak untuk mendapatkan mukjizat tersebut, para nabi dan rasul. Sebab jika demikian halnya, maka mukjizat itu merupakan pemutarbalikan fakta atau kebenaran. Kemudian disebutkannya pula beberapa pasal lain yang masih berhubungan dengan apa yang harus diyakini tentang para nabi, yang ditutupnya dengan penjelasan akidah tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah penutup para rasul dan paling utama di antara mereka. Pasal yang ke-15 tentang iman. Ketahuilah iman itu adalah pengenalan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan rukun-rukun. Iman itu ada pokoknya dan ada pula cabang-cabangnya. Nah ini ya, lafadz sampai di sini memang adalah lafadznya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, secara umum orang-orang para ulama salaf memang demikian dalam memberikan pengertian iman. Pokoknya adalah sesuatu apa yang ditinggalkan oleh hamba niscaya ia kafir. Contohnya adalah mengenal, membenarkan, dan meyakini apa-apa yang wajib diyakini dari hukum-hukum orang mukallaf, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Cabang dari iman adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan seorang hamba, tidaklah ia menjadi kafir, tetapi hanya sebatas perbuatan durhaka dan tidak meninggalkan, ya, tindakan meninggalkan sebagiannya. Misalkan meninggalkan sholat-sholat yang difardukan. Ya. Iman meliputi itu semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, iman maksud daripada ayat ini adalah apa? Salat kalian menghadap arah Baitul Maqdis di Palestina. Iya. Kemudian yang ke-16, ketahuilah ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami beriman insyaallah ta'ala. Nah ini tentang istithna, al-imanu bil istithna, yaitu ketika seorang mengatakan saya mukmin insyaallah, apakah boleh perkataan tersebut? Ya. Mengisyaratkan tiada keraguan padanya tentang iman yang terjadi pada saat itu untuk mereka. Kalau seorang mengatakan saya iman insyaallah karena ragu-ragu, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Tetapi jikalau mengatakan saya mukmin insyaallah, ini apakah dia itu betul-betul dalam keadaan beriman atau tidak, maka tidak masalah. Ya. Yang diragukan dalam ucapan tersebut ialah tentang iman yang diberi pahala atasnya, karena hal itu disyaratkan harus ada akibat seperti yang disepakati, padahal akibat itu gaib dalam pandangan kita. Makanya iman itu kita tidak bisa melihat iman secara fisik, karena dia abstrak. Jadi keraguan itu jatuh pada yang gaib, bukan yang pada terjadi dan yang ada saat itu. Kemudian beliau menyebutkan 2 pasal tentang para pelaku dosa-dosa besar. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa-dosa besar, ya, maka mereka sepakat tidak mengkafirkan mereka. Ya. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, dan bahkan mereka mengatakan orang-orang yang berbuat dosa besar itu kekal di dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Bahwasanya mereka melakukan perbuatan tersebut atas kehendak mereka. Setelah itu ia pun membicarakan masalah syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatnya. Nah, adapun yang bukan umatnya tidak diberikan syafaat. Selain itu tentang orang yang telah mewujudkan tuntunan
tuntutan keimanan, yakni bahwa ia akan masuk surga tanpa melihat proses hisab dan siksaan. Dan itu adalah keutamaan bagi orang yang beriman kepada Allah. Ya, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya, adapun tanpa hisab dan azab. Beliau kemudian melanjutkan pembahasan tentang jembatan As-Sirat, timbangan Al-Mizan, dan telaga Al-Haud. Dengan menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan semua itu, beliau berkata, pangkal masalah dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil adanya menurut akal dan telah terdapat kabar-kabar yang derajatnya sahih tentangnya. Makanya kalau ada hadis sahih, maka akal tidak boleh bekerja kecuali tunduk dan patuh. Ya. Maka diwajibkan menerima dan mengimaninya. Demikian juga seluruh hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kabar-kabar yang menerangkan tentang situasi dan kondisi di hari kiamat, serta tentang sifat-sifat surga dan neraka. Makanya di juz 30 atau juz'u amma yang kita kenal dengan demikian, itu banyak sekali khabar-khabar tentang bagaimana kejadian yaumul qiyamah nanti. Ya. Jadi iman kepada semua perkara di atas hukumnya wajib. Selanjutnya dibicarakan pula tentang kualitas kehujjahan ijma'. Ijma' itu bagaimana? Yaitu ijma' para sahabat. Ya, maka ijma' itu ada banyak. Di antaranya adalah ijma' para sahabat, kemudian ijma' kaum muslimin. Adapun istilah ijma' kaum muslimin ini maksudnya adalah para ulamanya, bukan kaum muslimin secara umum. Ya, memang ada al-'adatu muhakkamah, memang ada, tetapi al-'adatu muhakkamah itu tidak merubah daripada syariat dan tidak menggantikan syariat juga. Nah, di sini ijma' di sini maksudnya adalah ijma' sahabat dan para ulama di atasnya. Ya. Dan dalil yang berasal dari Alkitab dan As-Sunnah, serta sebuah pasal yang lain, yaitu tentang wajibnya menanyakan masalah yang sulit dipahami dalam urusan agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama seperti saya juga, ketika saya kesulitan dalam memahami suatu perkara agama, saya bertanya. Ya, saya bertanya. Ya. Makanya bertanya itu akan memberikan kita jalan keluar sesuai dengan dalil ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kemudian dibicarakannya pula tentang khulafa'ur rasyidin dalam 4 pasal, bahwasanya mereka adalah para imam yang mendapat petunjuk dan merupakan orang yang paling berhak untuk menduduki jabatan sebagai khalifah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa lupa menyertakan dalil-dalil tentang sahnya kekhalifahan mereka. Setelah itu dibahasnya 2 pasal tentang syarat-syarat imamah atau kepemimpinan secara umum. Ya. Sebaik-baik pembahasan itu adalah dibahas secara terperinci. Walaupun hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan itu tidak masalah. Kenapa demikian? Kadang ketika pembahasan dibahas secara global, hal itu tidak memberikan pemahaman secara utuh kepada para pendengar. Ya, makanya kajian dan juga buku dan lain sebagainya itu tujuannya adalah supaya bisa dipahami oleh para pembaca atau pendengar, mustami'. Sehingga ketika tidak adanya ketidakfahaman tentang suatu materi bisa ditanyakan. Sehingga dengan demikian apa-apa yang menjadi muskilah bagi yang memahaminya itu bisa terurai dengan baik dan terjadinya pemahaman yang baik. Sesudah itu makanya membaca sekali 2 kali itu nggak cukup, apalagi bahasa Arab. Makanya tadi di muqaddimah saya jelaskan bahwasanya uslub gaya bahasa Al-Imam Asy-Syafi'i sangat sulit. Contohnya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu gaya bahasanya sastra Arabnya sangat tinggi sekali.
Karena memang beliau belajar kepada Arab Badui asli, orang Arab asli. Ya, sehingga apa? Tulisan-tulisan beliau itu yang di dalam kitab Ar-Risalah itu semuanya uslubnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Sehingga perlu yang namanya konsentrasi utuh, ya. Sehingga bisa memahami daripada apa yang beliau katakan di dalam kitab beliau. Ya. Terjemah kadang membantu tetapi kadang enggak juga. Terlebih lagi jikalau yang menerjemahkan ini nilai bahasa Indonesianya cuma 5 dari 10. Jelas akan banyak salahnya. Ya. Kenapa? Untuk menerjemahkan itu, yang pertama dia harus memahami daripada bahasa Arab dengan baik. Berikut juga dengan usul fikihnya. Kemudian juga nilai bahasa Indonesia yang baik juga. Ya, nilai bahasa Indonesia yang baik. Karena apa? Ya, karena dengan adanya nilai tersebut berarti dia itu memang unggul dalam bahasa Indonesia. Sehingga ada sebagian uslub-uslub di dalam bahasa Arab itu sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu. Makanya tidak semua kita yang mengajar bahasa Arab pun kadang juga salah dalam menerjemahkan. Terutama syair. Syair itu out of the box. Kenapa demikian? Kalau kita baca kitab asli daripada kitab yang kita baca sekarang, kita bahas itu derajat lughahnya, bahasanya masih di bawah syair. Kalau syair ya. Kalau syair itu di atasnya, uslubnya sangat luar biasa. Uslubnya sangat luar biasa. Makanya kata fakir dengan miskin derajatnya lebih tinggi mana? Miskin. Kalau fakir di bawah. Contohnya kata al-ghaniyu dengan al-musirin. Ini maknanya juga sama-sama kaya, tetapi di dalam Al-Qur'an digunakan al-ghani. Ternyata kata al-ghani ini dia high class, sementara al-musirin ini di bawahnya. Seperti itu maksud saya. Ya. Nah, makanya sastra yang paling sulit dan paling detail itu hanya bahasa Arab. Hanya bahasa Arab. Makanya untuk memahami bahasa Arab saja kita butuh 13 ilmu bahasa Arab. Yang kita harus mempelajari semuanya. Nah, sesudah itu ia membicarakan tentang hukum berbilangnya iman. Ia berkata, ketahuilah bahwa iman, ya, imam pemimpin pada satu waktu tidak boleh lebih dari satu. Namun sebagian kalangan berkata boleh saja mengangkat imam untuk setiap wilayah dari negara-negara Islam. Pendapat itu yang dikatakan oleh sebagian teman dalam mazhab kami, tetapi yang pertamalah yang paling sahih. Makanya para jamaah rahimakumullah, pada zaman kita ini seorang meminta ya kepada Rasulullah atau mengajukan diri sebagai pemimpin itu tidak boleh kita pilih jikalau memang tidak dikehendaki oleh penduduk. Karena hal itu akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Ya, makanya ada di antara mereka yang menjadi pemimpin walaupun bukan pemimpin utama ya seperti presiden gitu. Ada sebagian dari kita itu di negara kita itu mereka itu menjadi pemimpin tanpa harus mengeluarkan uang. Kenapa demikian? Karena memang dia adalah sosok yang cocok menjadi seorang pemimpin dan masyarakat pun tidak ada yang komplain. Sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, masyarakat atau kaumnya itu juga manut. Ya. Pasal yang ke-17 ini yang terakhir. Akhirnya risalah ini ditutup dengan sebuah pasal membahas tentang para sahabat Nabi
Ia berkata, ketahuilah para sahabat Nabi adalah orang-orang yang bertakwa, berbakti dan jujur. Mereka diunggulkan karena persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW dan penyaksian mereka akan wahyu serta turunnya Al-Quranul Karim. Sabda Nabi SAW, ashabikan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Dengan siapapun kalian mengikut, niscaya akan mendapat petunjuk. Makanya nggak ada perkataan orang, ya, para sahabat itu berbuat bid'ah, ini perkataan yang bodoh, jahil. Kenapa demikian? Rasulullah SAW, ya, mengatakan kebalikan dari apa yang mereka katakan. Ya. Setiap yang mengikuti daripada mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu mendapatkan legitimasi daripada Rasulullah SAW. Ya. Makanya disebut dengan apa? Sunnatul khulafai ar-rasyidin. Nah, adapun keturunan mereka itu nggak ada legitimasi untuk membuat syariat. Ya, sehebat apapun dia, ya, bahkan yang dikenal dengan Habib sedunia misalkan, ketua thariqah sedunia misalkan, tetap dia tidak ada legitimasi untuk membuat syariat. Siapa dia? Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya dia berhak untuk membuat syariat, berarti dia itu telah mendustakan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini, ya, tidak dibenarkan untuk menghujat mereka, tidak juga menghujat kepada seorang pun dari mereka, serta tidak boleh dikatakan tentang mereka kecuali yang baik-baik saja. Kita harus bersikap diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa ma syajara bainahum falau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban lama balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hindarilah perselisihan yang terjadi di antara mereka, sebab seandainya salah seorang kamu menginfakkan emas semisal gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai satu mud dari milik mereka dan tidak pula setengahnya. Berarti berat, perbandingannya berat. Dan itu emas. Siapa yang di antara kita yang gak mau emas? Alhamdulillah di Jepang juga banyak emas. Di Indonesia, terutama orang-orang Jawa, itu juga emas banyak banget. Mas Amir. Subhanallah. Nah, barang siapa yang mengatakan tentang keburukan salah seorang di antara mereka dengan kebodohan atau menyalahi apa yang diwajibkan, maka ia berada dalam ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, man sabba ashabi faqad sabbani wa man sabbani faqad sabba Allah wa man sabba Allah fa alaihi la'natullahi wa la'natu al-la'inin. Siapa yang mencaci para sahabatku, sesungguhnya ia telah mencaciku. Siapa yang mencaciku, sesungguhnya ia telah mencaci Allah. Dan siapa yang mencaci Allah, maka untuknya lah laknat Allah serta laknatnya orang-orang yang melaknat. Karena berat. Apa yang menyebabkan demikian? Yang mereka bawa, yaitu berupa ajaran agama Islam yang murni. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, penduduknya kaum Nuh itu telah mendustakan seluruh para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma siapa? Nabi Nuh. Apa masalahnya? Masalahnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dengan para nabi sebelum dan sesudahnya sama. Makanya kebanyakan orang-orang yang menghantam, membantah para ahlu sunnah wal jamaah, kebanyakan apa-apa yang mereka bawa. Sehingga kalau person-personnya itu yang dihina, mereka tidak ambil pusing. Ya, tidak ambil pusing. Ya, silahkan aja lah
kalian mau mengatakan saya begini, saya begini. Tetapi ketika yang dibantah itu adalah apa yang disampaikan, oh para ulama akan berdiri. Para ulama akan berdiri untuk membelanya. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan itu adalah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penyajian ringkas tentang isi kandungan dari kitab Ar-Risalah yang dinisbatkan penyusunnya kepada Al-Imam Syafi'i, yang saya ringkas dalam 17 pasal, sementara sisanya akan saya sebutkan secara global di beberapa pasal. Tapi setelah saya baca ternyata tidak ada. Ya, kadang seperti itu para masyayikh itu kalau sedang menikmati kajian itu, mereka terbiasa mengatakan wal bayanu fi hadzal bab kama sayati insyaallah. Dan penjelasan tentang bab ini selanjutnya insyaallah nanti. Tetapi saya tunggu tuh dari sampai akhir kajian nggak ada. Gitu. Ya karena memang saking menikmatinya suatu kajian. Makanya para jamaah rahimakumullah. Ya, tapi ini pendapat masing-masing ya, pendapat masing-masing. Para ulama Saudi Arabia itu, walaupun di mereka sana itu yang namanya teknologi itu sangat canggih sekali. Makanya tadi saya bilang iPhone 14 sudah keluar. Monggo yang gajinya 1 minggu 30 juta, monggo. Tapi memang betul kata kenalan saya, dia itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dia seorang produser 15 tahun, seorang produser. Kata beliau memang yang paling bagus untuk kajian itu dari HP ya, bukan kamera dan sebagainya, itu memang iPhone. Itu paling bagus. Iya. Tapi alhamdulillah yang ada aja sudah bagus. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nah, yang kedua, koreksi terhadap kandungan kitab Al-Fiqhul Akbar. Adapun tentang kesahihan penisbatan kitab Al-Fiqhul Akbar ini kepada Imam Syafi'i, orang yang mengamatinya akan memastikan tidak sahnya nisbah tersebut kepadanya. Sesungguhnya risalah itu tidak pernah ditulis oleh Imam Syafi'i, tidak pernah dilihatnya, bahkan belum pernah ditulis pada masanya. Tetapi ditulis sesudah puluhan tahun kemudian. Ya. Bukti-bukti berikut akan menjelaskan kepada kita. Yang pertama, koreksi secara umum. Makanya para ulama rahimakumullah dalam membantah itu mereka tidak panjang lebar, kecuali jikalau memang hal itu, satu kitab itu hanya untuk membantah suatu kitab. Seperti Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menulis ya Al-Qaulus Sadid ala man angkara taqsimat tauhid. Ya. Perkataan benar kepada orang-orang yang mengingkari tentang pembagian tauhid. Tapi ya gitu, seperti yang pernah saya jelaskan, penjelasan tentang bantahan itu tidak banyak. Bahkan yang saya dapati gak ada yang setebal buku kita itu, tidak ada. Kenapa demikian? Karena orang-orang dalam memahami ya, salah dalam memahami dalil itu sangat sedikit sekali. Artinya apa? Tidak perlu ahlu sunnah wal jamaah itu mengeluarkan banyak dalil untuk membantahnya. Cukup apa yang mereka bawakan dari dalil itu dibantah. Itu. Makanya mereka tidak banyak. Ya. Paling tebal dalam masalah bantah membantah itu setengah dari buku kita. Ya. Setengah dari buku kita. Yang mereka lebih titik beratkan itu adalah ilmu. Makanya di buku kita ini setebal 624, ya saya menghitungnya 610. Ini kita mendapati bantahan itu mulai dari halaman 500-an, sementara yang sebelumnya itu adalah ilmu. Gitu. Makanya apa? Ilmu itu lebih penting daripada bantahan. Makanya ketika datangnya sebuah fitnah, sebagian thalabul ilm itu lebih asik dalam bantah-membantah. Tahdzir mentahdzir. Akidah belum mungkin mempelajarinya, fikih belum mungkin, hadis belum mungkin, usul fikih juga demikian. Bahasa Arab apalagi na'am dan la tok.
Kemudian tahu-tahu berada di tangga yang paling ujung, yaitu bantahan, langsung dilangkahi. Subhanallah. Gitu. Nah, lihatlah para ulama ketika mereka itu membantah itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Gitu. Bantahan perlu, sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali. Tetapi apa? Harus kita lihat dulu daripada kebutuhannya. Jikalau memang betul-betul untuk dibantah, dibantah. Dan cara membantah itu banyak mananya, diantaranya bantah secara umum, entah itu di majalah, di tulisan, atau di majelis ilmu. Nah, monggo yang mau adzan. Yang A, koreksi umum. Secara umum apa-apa yang tercantum di dalam Ar-Risalah ini sebagian besarnya mirip dengan karya-karya yang ditulis oleh tokoh-tokoh ilmu kalam di dalam akidah-akidah mereka, seperti golongan Asy'ariyah dan sebagainya. Makanya di kalangan mazhab Syafi'i banyak sekali para ulama yang berakidah Asy'ariyah. Kenapa sampai di Indonesia dan bagaimana ceritanya? Adalah para ulama-ulama Indonesia yang belajar di Mekah waktu itu. Mereka itu belajar dengan orang-orang, para ulama bermadzhab Syafi'i tapi akidahnya Asy'ariyah. Sehingga mereka ketika pulang, mereka itu menyebarkan akidah Asy'ariyah. Makanya bagi orang-orang Indonesia secara umum, sebelum kita mengenal manhaj salaf, Ahlus Sunnah itu adalah yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu. Padahal mereka berdua itu tidaklah sama, dan mereka bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya, kenapa demikian? Karena mereka yang melakukan dan mengatakan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sekarang juga madrasah Asy'ariyah itu masih ada. Ya. Bahkan sebagiannya sama persis dengan ungkapan-ungkapan mereka. Sebaliknya tidak ada kemiripan sama sekali dengan ungkapan-ungkapan ahli hadis. Yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk salah seorang di antara mereka, kecuali hanya sedikit. Ya. Makanya uslub, gaya bahasa orang-orang ahli hadis itu sangat menonjol. Biasanya mereka selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul. Nah, kalau Asy'ari kan enggak. Qala syekhuna, qala imamuna, gitu. Sehingga mereka menisbahkan semua perkataan dan perbuatan itu kepada imam-imam mereka. Ya. Nah, terlebih lagi orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu menisbahkan perkataan perbuatan mereka ya kepada syekh-syekh mereka dan juga selain dari mereka seperti keledai. Ya, makanya dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah cerita keterangan para ulama, orang-orang Syiah itu mengambil hadis itu dari keledai. Subhanallah. Nah, kemarin saya melihat sebuah video yang menggambarkan ada dua gambar di situ. Gambar pertama adalah imamnya Syiah yang memakai sorban hitam. Kemudian di bawahnya itu ayam jago. Jadi syekh ini, Imam Syiah ini menceritakan bahwasanya ayam jago itu pada masa Husain dibunuh itu mereka itu tahu. Jadi ceritanya itu disangkut pautkan seperti Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim akan dibakar, kemudian adanya apa, cicak. Dan kemudian juga ada burung apa tuh namanya, saya lupa itu. Itu ajibnya, yang lucunya syekh ini ketika dia menceritakan, bukan menceritakan dengan bahasanya dia seperti saya sekarang berbicara, artinya dengan alfabet, konsonan dan seterusnya itu, enggak, tapi dengan suara daripada ayam jago itu, kuku gitu. Jadi ini sebenarnya video ini sebenarnya sebuah satire. Ya, terdapat dua video. Si imam ini sedang menceritakan bahwasanya si ayam jago mendengar, melihat bahwasanya ya, Husain radhiyallahu anhu telah dibunuh oleh orang. Kemudian ya, satirenya adalah bahwasanya apa? Si ayam jago itu mengatakan kami difitnah oleh imam ini. Paham maksud saya? Pahami aja dah. Ya, istilahnya kalau dibuat suatu gambaran itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ayam jago bercerita kepada kami bahwasanya ketika Husain dibunuh, maka dijawab oleh jago itu, ndak, ini fitnah untuk kami, gitu loh maksudnya. Oh Allah. Oh itu bunter bukan Allah. Begitu para. Nah, selain itu ditemukan pula bahwa penulisnya tidak begitu mengenal tentang hadis. Luar biasa. Inilah dalam dunia perkitaban disebut dengan sariqah. Sariqah itu nyuri. Ya, curi. Makanya tadi pagi kita membahas suatu hadis yang ada namanya masruq. Gitu, di Bulughul Maram. Itu ceritanya itu anak dicuri gitu loh. Ya. Makanya ada juga seorang rawi namanya Al-Asam, bukan Al-Asam. Itu ternyata dia bisu gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya dia tidak bisu. Nah, seperti itu. Disebabkan ia menyebutkan beberapa hadis yang dhaif sekali. Padahal Imam Syafi'i termasuk ulama hadis sehingga mengenal betul tentang kesahihan
kedhaifan hadis. Karena itu mana mungkin beliau mencantumkan hadis-hadis dhaif ini pada masalah-masalah penting sepanjang masih ada hadis-hadis lain yang dinyatakan sahih. Nah, ini pada zaman beliau loh ya. Jangan dikaitkan dengan pada zamannya Imam Bukhari. Kalau antum menyambungkan dengan masa Imam Bukhari, maka antum akan dapati lumayan banyak, atau mungkin kita katakan banyak hadis-hadis yang berasal dari Imam Syafi'i, banyak yang dhaif juga. Tapi itu penilaian para ulama setelahnya. Makanya yang kita kenal bahwasanya kitab Bukhari dan Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Quran. Nah, pada zamannya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik adalah kitab yang paling sahih. Ya. Dan ini tidak bertentangan sebenarnya. Karena apa? Pada masanya masing-masing itu sahih. Ya. Makanya daripada pensahihan Imam Bukhari dan Muslim itu tidak sama dengan pensahihannya daripada Al-Imam Syafi'i. Demikian pula dengan susunan isinya, sesuai sekali dengan susunan buku-buku ilmu kalam yang banyak dikarang pada masa setelah Al-Imam Asy-Syafi'i. Hal itu menunjukkan bahwa pengarangnya banyak terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan atau lafaz-lafaz ulama ahli kalam. Makanya istilah-istilah ya lebih afdolnya adalah digunakannya dengan istilah syar'i, bukan istilah-istilah kontemporer ya. Ada kemungkinan pengarangnya salah satu di antara mereka. Ya, pengarang kitab itu sengaja mengutip keterangan-keterangan yang dipelajarinya dari Imam Syafi'i dalam masalah akidah, lalu mencampurinya dengan keterangan-keterangan yang berasal dari ilmu kalam. Padahal kenyataannya Imam Syafi'i berlepas diri dari itu semua. Ya, makanya faedahnya kita mempelajari akidah manhaj salaf semacam ini adalah untuk mengetahui daripada lafaz-lafaz atau istilah-istilah yang bukan istilah syar'i. Ya, makanya ahlu sunnah wa jamaah manhaj salaf mempunyai istilah-istilah tersendiri, yang mana itu merupakan ciri daripada manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas akidah dan manhaj salaf sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, dipersilakan.